tanya dulu ya. Ini ada ibu-ibu yang hadir di Polikandungan ini, ada yang ini merupakan kehamilan pertama atau kehamilan yang kedua atau ketiga. Yang pertama ada yang kehamilan pertama ada ya. Untuk persiapan menjelang kehamilan ini kan ada banyak ya. Ibu ada persiapan khusus atau persiapan apa saja yang sudah dilakukan selain khususnya persiapan secara materi atau finansial ini. Apa persiapan ini sudah ada ibu-ibu atau bapak-bapak? Tentunya sudah ya. Karena namanya persiapan persalinan itu kan paling penting ya. Mau menyambut lahiran anak kan sesuatu hal yang berharga dan paling penting, tentunya banyak ya persiapan yang perlu dilakukan. Kali ini kami akan kita nanti diskusi ya, sharing gitu dengan kalian sharing ilmu tentang apa saja persiapan nanti untuk menghadapi persalinan gitu. Persalinan itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu persiapan persalinan secara fisik pinggang ibu, sehingga nanti pada saat proses persalinan menjadi lancar. Selain itu ada lagi senam menggunakan jempol. Ibu sudah tahu apa belum? Itu yang pakai bola besar. Nah itu di YouTube biasanya ada gitu tutorialnya, bisa menggunakan itu gitu. Selanjutnya pagi hari atau sore hari jalan seperti itu atau di daerah kompleks itu yang sudah pernah melahirkan atau ini kehamilan kedua itu pastinya sudah tanda-tanda persalinan itu seperti apa, sudah ada pengalaman ya Bapak Ibu. Untuk ibu-ibu yang masih saat merupakan persalinan pertama, saya akan menyampaikan tanda-tanda menjelang persalinan. Tanda-tandanya apa saja nanti yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu perut terlihat buncit dan terlihat turun. Nah itu tandanya bayi itu, kepala bayi sudah mulai turun atau disebut dengan PAP atau sudah masuk kabel atas rib. Itu atas kabel. Kalau sudah turun atau sudah masuk, berarti itu sudah siap untuk dilahirkan. Yang kedua, sering buang air kecil. Kadang-kadang ibu kan kalau hamil tua kan sering deh kayak sering buang air kecil, dan itu tandanya apa? Tandanya kepala bayi itu sudah turun, sudah menekan kandung kemih. Jadi terasa seperti sering buang air kecil. Kemudian ada sakit pinggang atau sakit punggung. Ini disebabkan karena adanya kontraksi ya. Biasanya kan kalau mau pembukaan kan ada kontraksi. Nah itu nyerinya biasanya sampai ke pinggang. Kemudian kontraksi sering. Biasanya kan pada kehamilan tua sering ya ada kontraksi palsu, kontraksi asli. Nah itu kontraksi yang asli itu durasinya lebih cepat. Jadi nanti apabila kontraksi terus itu bisa menulis waktunya, misal 10 menit berapa kontraksinya, 5 menit kontraksinya. Semakin sering Ibu Rasita masuk ruang tindak. Pembukaan lengkap itu 10 atau 10 cm. Kemudian keluar pendarahan. Tandanya kenapa kok kalau mau lahiran keluar lendir darah
itu sudah membuka. Jadi ketika sudah membuka kan ada tekanan janinnya mau keluar itu membuka, kemudian mengeluarkan lendir atau mengeluarkan lendir bisa berjalan lagi karena terbukanya jalan lahir. Melahirkan sebelumnya pasti sudah berpengalaman gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa takut atau cemas di dalam persalinan itu? Yang pertama kita konsultasi atau kita sharing ke bidan atau dokter, juga bisa libatkan suami ya. Untuk jalannya gimana Pak Ibu? Apa ada yang masih belum paham atau saat bertanyakan? Nanti kita dari teman-teman Pondok dan ada teman-teman yang bekerja di kesehatan tentunya nanti akan membantu ya. Saya kembalikan kepada Mbak Evi. Ya, terima kasih. Tanda-tandanya saya ini sama ibu-ibu yang baru hamil ini. Salinannya gede. Kalau salinannya Tanda-tanda apa yang didapatkan kemarin? Asian orang tahu. ini masalah salinan. Oh, Iya, jadi di acara saya di panggilan kontribusi yang merasakan kontak jadi sudah lewat MPR rekomendasi, jadi langsung dikasih disuruh. jadi tidak ada tanda-tanda. Ada bis nggak Terima kasih ya atas jaringannya. Ibunya tadi bisa melakukan persalinan dengan sisa. Kenapa Pak bilang sisa? Karena sudah lewat PL atau kehamilannya sudah. Pertanyaan saya, bagaimana bila sebenarnya kita itu harus memilih bidan atau dokter kandungan gitu, karena kita sudah jurusan tadi sebenarnya kita tidak saja ternyata ada hal yang tidak bisa dibantu bidan dari persalinan. Nah, pertimbangan pasti ketika kita memilih tenaga medis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Pertanyaan yang kita tanya-tanya sedikit gitu, nanti dapat doorpress untuk ibu-ibu yang bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, tadi kan sudah saya jelaskan tanda-tanda menjelang persalinan. Mungkin bapak atau ibu yang nah, tanda-tanda menjelang persalinan, monggo. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, apa saja nih? Ada yang bisa? Coba dari bapak ibu. Tadi sudah memberikan kesempatan kepada bapak ibu yang lain. Atau mungkin yang ini juga penting. Teknik pernafasan itu harus kita latih sebelum nanti datangnya masa persalinan ya. Jadi tarik nafas panjang dari hidung, belakang lewat mulut, pelan-pelan. Itu nanti membantu saat pada masa kontraksi terus ada pembukaan saat kelahiran itu kita sudah terbiasa melatih pernafasan. Kemudian ada teknik persalinan. Nah ini teknik persalinan itu
Contohnya misal kita mencari informasi tekniknya seperti apa, teknik Ibu guru sangat besar sekali ya. Iya. Ya nanti kalau bapak atau ibu ada yang mau ditanyakan lagi, kalau mau sama bapak bapaknya boleh langsung akan berkumpul. ada juga nanti risikonya pada saat persalinan terjadi perubahan. Jadi mengecek itu ada tekniknya. Jadi bapak ibu apabila akan sudah kehamilannya sudah memasuki usia tua itu harus belajar atau mencari informasi tentang teknik persalinan. Kemudian yang utama kita juga harus sering periksa ke dokter atau periksa ke bidan, utamanya pada masa kehamilan tua atau trimester ketiga itu kita harus sering untuk periksa kehamilan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah beban janinnya itu masih banyak atau sedikit. Kemudian kepala bayi itu sudah masuk panggul atau belum. Jadi minimal 1 minggu sekali periksa ke dokter atau bidan. Kemudian ada persiapan psikologis. Selain persiapan fisik tadi, ada juga persiapan psikologis yang perlu Bapak Ibu ketahui. Persiapan psikologis yang pertama yaitu mengelola rasa takut. Kadang kan kalau ibu-ibu yang baru pertama hamil itu kan belum ada pengalaman ya, jadi masih gimana ya takut. Selain merencanakan nanti proses kelahirannya seperti apa, kita juga harus punya rencana nanti untuk mau pasang kabelnya jenis apa, misalnya Ibu guru muda masuk ini dan tidak berbau. Jadi apabila ada yang ketubannya misal warnanya hijau atau warnanya coklat, berarti ada masalah pada kehamilannya gitu. Ada biasanya ada infeksi atau kelainan pada janinnya. Jadi apabila ada tanda-tanda seperti itu harus segera dirujuk. Kemudian yang terakhir, ibu gelisah atau kesakitan hebat. Apabila saat persalinan ibu merasa kesakitan hebat atau gelisah, sudah tidak bisa diajak komunikasi, itu juga dapat membahayakan ibu dan bayi. Karena apa? Nanti kan ibu tidak bisa menguji dengan baik, jadi nanti akan mengganggu proses persalinannya. Seperti itu tanda-tandanya. Kemudian apabila tanda-tandanya tadi kita sudah paham, kita sudah tahu mana yang ada pada saat persalinan nanti mengalami signal jadi semoga nanti ibu dapat melahirkan dengan lancar. Apabila apabila ada yang mengalami hal tersebut, segera merujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan menunggu terlalu lama, karena kalau menunggu terlalu lama itu nanti risikonya akan semakin besar. Seperti itu untuk tahapan atau tentang penjelasan tentang persiapan persalinan. Oh, nomor antri. Jawabannya dari Bu Mafia tadi menjelaskan sebenarnya adalah sederhana pada saat kehamilan
kehamilan atau dapat diredam dari sekian bagi nanti Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan bisa menghubungi salah satu dari kami. Ini teman-teman juga nakes ya, tenaga kesehatan ada yang Pak Mukartiko dari Dinkes, ada ini Mas Ari sama Joni itu dari ruang operasi Rumah Sakit Dermayu. Kemudian ada Mbak Atma ini dari klinik Enifak Pelet, Mas Chandra dari klinik Amanah. Jadi nakes semua nanti bisa bertanya atau buat di sini nanti malu ya banyak orang nanti bisa japri. Mas mudah ini Mas mudanya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Mbak Evi. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Secara finansial atau secara mental itu membuat ibu itu menjadi tenang. Jadi pada saat nanti persalinan bisa persalinannya lancar. Kemudian berpikir positifnya ini karena tadi sudah kita sudah tenang, kita sudah tidak ada beban dan cemas, kita sudah berpikir positif. Contohnya seperti kita harus berpikir kok nanti anak saya lahir loh, gitu kan ada rasa bahagia ya. Nah itu nanti membuat motivasi ibu-ibu semuanya. Bisa juga dengan afirmasi positif, saya kuat, gitu. Saya bisa melewati persalinan ini dengan normal dan sehat. Kemudian ada konsultasi ke keluarga dan bidan. Nah ini konsultasi ini sangat penting ya. Apabila kita terkadang ada ya ibu yang trauma gitu, trauma dengan persalinan masa lalu atau terkadang mendengar cerita-cerita dari tetangga, dari saudara tentang persalinan itu seperti apa. Nah ini kita untuk mengatasinya kita harus konsultasi ke dokter. Gimana dokter? Ini saya ngawat, ini mau persalinan gitu. Jadi saya berbicara ke dokter, kita juga bisa ke bidan yang terdekat. Kemudian membuat rencana persalinan. Rencana persalinan ini sangat penting ibu-ibu. Kita kalau nggak punya rencana kan kayak nggak ada itu ya tujuan hidupnya kedepannya nggak bingung gitu. Nah itu bisa membuat rencana persalinan. Seperti apa saja rencana persalinan? Yang pertama itu nanti proses persalinan itu seperti apa? Mau normal atau mau secara Ibu Ani Suryati masuk ruang tindakan. kemudian ketuban keruh atau berbau menyengat. Umumnya kan kalau normal itu Keluarga Ibu Febri Sulawesi, keluarga Ibu Febri. Hari selama persalinan ataupun kendala-kendala saat hamil pertama ataupun kedua saya jelaskan, jadi bisa menjadi referensi dengan ibu siapa? Nora. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Nora. Pertanyaan tadi bagus sekali. Pertimbangan apa yang perlu kita ketahui untuk memilih periksa ke bidan atau ke dokter? Sebenarnya sama-sama penting gitu. Nggak ada bedanya kita periksa ke dokter atau ke bidan. Boleh apabila rumah kita kadang kan ada ya yang rumahnya jauh dari rumah sakit kan ada ya, misal kalau di sini di Rayong atau di Ulung gitu kan agak jauh, kalau ke rumah sakit jadi nggak apa-apa periksa ke bidan. Dan ini juga punya ilmu juga tahu gitu untuk memeriksa kehamilan itu kan ada ya biasanya di bidan ada pemeriksaan ANC ya. Di puskesmas juga ada ya, pemeriksaan ANC yang rutin yang harus diikuti ibu. Nah, kapan kita harus ke dokter itu apabila
membahayakan kehamilan ibu dan janinnya. Yang membuat ketuban besar. Nah, ini ketuban besar ini gimana cara kita mengetahui ketuban atau ICC? Ini kalau ketuban itu tidak berbau, jadi tidak berbau, jenisnya ya tidak berbau jernih, kemudian muncul secara terus-menerus. Jadi apabila sudah muncul atau sudah ada ketuban, itu kita segera menuju ke tempat fasilitas kesehatan, entah itu ke bidan, bisa ke puskesmas, bisa atau